英雄がいます。 Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Di kesempatan kali ini, admin akan membahas tentang 5 ninja yang bisa mengalahkan Kurama atau Kyuubi dalam seri Naruto sebelumnya. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini, let's go! Kurama adalah seekor biju yang berasal dari pecahan monster ekor 10 milik Kaguya. Biju ini terbagi dari 9 ekor dan memiliki kemampuan yang beragam. Mereka awalnya aman-aman saja berada di bumi, namun setelah Hagoromo mati, kenyamanan dari biju tersebut akhirnya telah pudar setelah banyak manusia yang ingin mengambil dengan paksa mereka. Manusia ingin menjadikan para biju sebagai alat untuk berperang yang membuat 9 biju tersebut, kemudian sangat benci terhadap perilaku dari manusia di bumi. Lalu seiring berjalannya waktu, mereka terus digunakan sebagai alat dari shinobi-shinobi saat awal perang saudara terjadi. Seperti contoh ketika di era awal terbentuknya dunia shinobi di mana desa Sunagakure menggunakan Sukaku dalam sebuah pertempuran. Bahkan ada pula saat Kinkaku dan Kinkaku mencoba menangkap Kyuubi saat sebelum Madara yang mendapatkannya untuk melawan Hashirama. Mungkin biju lainnya bisa ditangkap dengan mudah, namun tidak dengan Kurama. Apalagi dalam sejarahnya, hanya sedikit shinobi yang bisa melawan Kurama seorang diri, bahkan dia terlalu sulit untuk dikalahkan. Namun dalam seri Naruto, tetap ada yang sudah pernah menjinakkannya dan ada pula yang telah melawannya. Dan ternyata hanya ada 5 orang saja yang dapat mengalahkan Kurama dalam seri Naruto sebelumnya. Penasaran siapa saja mereka? Mari kita mulai dulu pada shinobi yang pertama, yakni Senju Hashirama. Hashirama merupakan anak pertama dari Senju Butsuma yang tidak lain adalah rival dari ayah Madara. Dia dijuluki sebagai dewanya shinobi karena kemampuan hebat yang dia miliki. Di eranya saat itu, tak ada orang yang tidak mengenal nama Hashirama dari Senju. Semua klan lain selalu ketakutan setelah mendengar nama dari klan Senju. Hanya ada beberapa klan yang bisa setara dengan Senju dan mereka adalah klan Uchiha, klan Hagoromo, klan Uzumaki dan juga klan Kaguya. Tapi ketika Uchiha dan Senju bersatu membangun desa shinobi, klan lain sudah tidak berani lagi untuk menyatakan perang melawan 2 klan kuat tersebut. Lalu ketika dia ingin menyatukan semua desa agar tidak melakukan perang lagi, Hashirama mencoba menangkap beberapa biju yang ada dan salah satunya adalah Kurama. Hampir semua biju bisa dia dapatkan dengan mudah, bahkan Kurama tak bisa berbuat apa-apa. Dengan menggunakan elemen kayunya, Hashirama tidak perlu bersusah payah dalam menghadapi para biju tersebut. Lalu dengan menangkap mereka semua, Hashirama menjadikan itu sebagai alat agar semua desa shinobi berdamai antara satu sama lainnya. Jadi sudah jelas bahwa dewa shinobi ini bisa mengalahkan Kurama bahkan dengan begitu mudahnya, ya kan? Lalu nama berikutnya adalah rival dari Hashirama, yakni Uchiha Madara. Yaps, Madara merupakan salah satu Uchiha yang memiliki nama paling terkenal di antara Uchiha lainnya. Bagaimana tidak? Dialah Uchiha yang selalu mengajak perang Hashirama dari Senju dan bahkan setara untuk melawannya. Dan berbicara tentang kemampuannya melawan seekor biju, sudah pasti kita tidak ragu lagi dengan kemampuannya. Ya, dia pernah menangkap Kurama agar dijadikan alat untuk melawan Hashirama. Seperti yang kita semua tahu bahwa klan Uchiha memiliki mata saringan yang bisa memanipulasi lawannya. Namun hanya ada beberapa Uchiha saja yang bisa melakukan hal itu dan salah satunya adalah Uchiha Madara. Dia bisa mengendalikan biju hanya dengan melalui kontak mata saja. Dan dengan cakra yang begitu banyak serta tahu akan banyak hal, Madara tidak begitu susahnya ketika mengendalikan Kurama. Lalu jika dia mencoba untuk melawannya, maka dengan Susanoo super besar seekor Kurama tidak akan masalah baginya. Selain dapat mengendalikan biju dan Susanoo, kita semua belum tahu tentang kemampuan lain milik Madara yang berasal dari murni mata saringannya. Apalagi dia juga memiliki mata Rinnegan dan itu akan menambah powernya saat melawan Kurama. Kemudian shinobi berikutnya yang bisa mengalahkan Kyuubi atau Kurama adalah yakni seorang Hokage keempat. Minato adalah shinobi termuda kedua yang pernah menjabat sebagai Hokage di desa Konoha. Setelah memenangkan Konoha saat di perang dunia shinobi ketiga, Minato langsung ditunjuk oleh Hiruzen agar menjadi Hokage berikutnya di desa. Dia memiliki semuanya dalam hal kekuatan dan bahkan namanya sudah dikenal hingga ke seluruh desa shinobi. Namun dalam insiden ketika Obito menyerang Konoha,
Minato harus gugur saat itu setelah menyegel setengah Kurama ke dalam tubuhnya. Banyak fans kemudian berkata bahwa Minato lemah karena mati saat melawan Kurama. Padahal faktanya, justru Minato memperlihatkan kehebatannya kalau dia mampu melawan Kyuubi seorang diri. Apakah ungkapan ini berlebihan untuknya? Maka jawabannya adalah tentu saja tidak. Di momen tersebut Minato harus membagi fokusnya ke Obito, kepada istri serta anaknya, plus kepada Kurama yang saat itu sedang memporak-porandakan desa Konoha. Nah, sebagai seorang Hokage, Minato harus mengatasi semua masalah yang ada. Kalian telah melihat ya kan bahwa Minato selalu kesana kemari saat memindahkan Naruto, menyelamatkan Kushina yang hampir dipukul oleh Kurama, serta memindahkan Bijudama Kyuubi ke tempat yang jauh. Hal itu merupakan tugas berat karena hanya dia yang bisa melakukannya menggunakan Hiraishin. Lalu setelah melindungi anak dan istrinya, dia terlebih dahulu mengatasi Obito karena orang itulah yang mencoba mengendalikan Kurama di desa. Dan Minato berhasil mengalahkannya, lalu dia kembali ke desa untuk memindahkan Kurama jauh dari desa Konoha. Tapi kita telah melihat bahwa Minato sudah kelelahan ketika setelah memindahkan Kurama. Hal itu dikarenakan cakranya sudah terkuras lebih dulu saat melawan Obito. Coba seandainya dia melawan Kurama tanpa melawan Obito sebelumnya, maka Minato bisa dengan mudah menyegel kembali Kurama entah di tubuh istrinya lagi atau ke tubuh seorang shinobi lainnya. Intinya, dia akan bisa melawan Kurama jika semua peristiwa di malam itu tidak dilakukan oleh Minato seorang diri. Lalu nama berikutnya yang bisa melawan Kurama adalah yakni Raikage ketiga. Berbicara tentang melawan seekor biju seorang diri, sepertinya Raikage ini sudah memiliki pengalaman. Yaps, dia pernah melawan Hachiba atau biju ekor 8 seorang diri bahkan tanpa terluka sedikit pun. Raikage memiliki kelebihan pada ketahanan fisik tubuhnya serta serangan 4 jari mematikan miliknya. Dan seperti yang kita semua tahu bahwa Hachibi adalah biju ekor 8 yang kehebatannya mendekati Kurama. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang shinobi yang bisa solo melawan Kurama, nama Raikage ketiga termasuk salah satu shinobi tersebut. Pengalamannya dalam melawan Hachibi sudah cukup menjadi bukti kalau dia mampu bertarung dengan seekor biju. Dan nama terakhir yang bisa melawan Kurama adalah yakni Pain atau Nagato. Dalam seri Naruto sebelumnya, Nagato selalu diperintahkan oleh Obito untuk menangkap para Jinchuriki. Nah, kalian semua telah melihat ya kan bahwa dirinya bisa dengan mudah menangkap mereka semua. Hal itu dikarenakan mata Rinnegan-nya mampu meruntuhkan pertahanan terkuat dari biju sekalipun. Kemampuan Shinra Tensei atau Chibaku Tensei dapat mengurung seekor biju dan pada akhirnya mati juga. Jadi dengan menggunakan keenam Pain tersebut, Nagato dapat melawan Kyuubi seorang diri. Kalau saja saat itu Naruto tidak dibantu oleh sebuah plot cerita, maka sudah dapat dipastikan kalau penangkapan Pain terhadap Kurama telah berhasil dia lakukan saat itu. Dan itulah 5 shinobi yang bisa melawan Kurama seorang diri dalam anime Naruto. Admin tidak memasukkan nama Naruto dikarenakan dia merupakan pemeran utama dalam seri itu dan kita juga telah melihat bahwa Naruto menang melawan Kyuubi ya kan. Jadi kelima shinobi tadi yang menurut kami mampu melawan Kyuubi seorang diri dalam anime Naruto. Jadi jika kalian suka dengan channel ini, maka jangan lupa untuk berlangganan, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam shinobi.